Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini akan saya sampaikan berbagi informasi yang insya Allah sangat menarik untuk ibu bapak guru yang belum menempuh S2 atau belum menempuh kuliah magister. Kesempatan emas bagi guru untuk mengambil kuliah S2 atau magister melalui jalur RPL atau rekognisi pengalaman lampau. Sebetulnya program RPL ini tidak hanya pada jenjang magister, tetapi juga sarjana. Juga tidak hanya bagi guru, tetapi bagi profesi lainnya. Tetapi agar video ini fokus, maka penjelasan di video ini saya hanya fokus bagaimana guru bisa mengambil kuliah S2 melalui jalur RPL atau rekognisi pengalaman lampau. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, apakah itu RPL? RPL atau rekognisi pengalaman lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non-formal atau informal dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Jadi pengalaman kerja seseorang diakui sebagai capaian pembelajaran atau pendidikan non formal atau informal diakui sebagai capaian pembelajaran. Juga bisa dari pendidikan formal sebelumnya. Artinya kalau ada seorang yang dulu gagal sarjana, sudah pernah kuliah sarjana, ini apa mata kuliah yang ditempuh, ini bisa diakui untuk menempuh program RPL sarjana. Atau apabila ada seorang calon magister pernah kuliah S2 tetapi gagalnya bukan karena akademik, ya, gagal lalu sekarang bisa mengambil program magister lewat jalur RPL. Itu kalau yang pendidikan formal. Tetapi di video ini saya lebih tertarik pada yang dari pengalaman kerja atau pendidikan non formal dan informal. Baik, ada dua tipe RPL, tipe A dan tipe B. Tipe A itu pengakuan capaian pembelajaran untuk apa? Tujuannya untuk melanjutkan pendidikan formal. Ini yang kita bahas. Lalu yang tipe B adalah pengakuan capaian pembelajaran untuk apa? Untuk penyetaraan kualifikasi ke jenjang KKNI. Jadi untuk masuk ke level jenjang pekerjaan tertentu yang mensyaratkan level kualifikasi. Nah, di sini tipe B ini, ya. Nah, kita fokus yang di sini, yang tipe A. Apa itu? Pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal. Kita fokus di sini. Nah, baik. Perolehan rekognisi pengalaman lampau atas capaian pembelajaran atau kompetensi tipe A tadi, ya, itu ada dua jenis, ya, atau ada dua tipe. Yang pertama atau disebut tipe A1, dia berasal dari pendidikan formal sebelumnya. Lalu yang kedua, tipe A2, yaitu yang berasal dari pendidikan non formal atau pendidikan informal dan atau pengalaman kerja. Nah, kalau tipe A1, pendidikan formal sebelumnya, itu melalui transfer SKS. Ya, jadi ini misalnya untuk yang pernah studi magister tapi gagal. Sekali lagi, RPL tidak hanya untuk magister ya, tetapi juga untuk sarjana. Tetapi agar video ini fokus, saya mencoba menjelaskan kesempatan emas bagi seorang guru, rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru, ya, yang mau melanjutkan S2 melalui program RPL ini. Ya, jadi kalau yang tipe A1 itu transfer SKS, ya. Jadi untuk SKS yang pernah ditempuh dulu itu diakui. Lalu yang tipe A2 ini adalah pengakuan SKS, pengalaman kerjanya, ya. Kehebatan dia selama ini, tugas-tugas sehari-harinya itu nanti dicocokkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah tertentu yang cocok sehingga diakui sebagai capaian pembelajaran, ya. Sehingga pada SKS tertentu diakui, ya. Nah, ini penjelasannya. SKS yang diperoleh melalui RPL dapat digunakan untuk mengurangi jumlah SKS yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi magister pada program studi yang menyelenggarakan program RPL. Yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh SKS. Ini tentu menarik. Tinggal ambil sisanya. Setelah menyelesaikan sisa SKS-nya, dapat dinyatakan lulus dan memperoleh
ijazah. Ya, kita fokusnya yang ada di sini. Jika ibu bapak adalah seorang guru, rekan-rekan kuliah saya zaman dulu ini ya, guru, pengalaman kerja, ya, lalu ingin S2, jalur yang ini menarik. Ya. Nah, ini adalah program magister penyelenggara RPL di Universitas Negeri Semarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga banyak sekali program sarjana yang diselenggarakan di UNES, tapi kita fokus di magister. Aduh Pak, kami nggak ada yang cocok ini. Bisa lihat perguruan tinggi lain. Ya, jadi kalau di UNES hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, tetapi di perguruan tinggi lain sangat banyak ya yang menyelenggarakan program RPL. Ada sangat banyak program studi magister yang dilaksanakan di perguruan tinggi lain. Di mana saya melihatnya, Ibu Bapak, ya, untuk nama perguruan tinggi dan program studi penyelenggara program RPL dapat dilihat di laman rpl.kemdikbud.go.id. Setelah masuk, lalu di menu atas itu bisa diklik menu PT penyelenggara. Diklik nanti akan keluar nama perguruan tinggi dan program studinya, baik magister maupun sarjana. Jadi hanya magister dan sarjana. Tidak ada doktor jalur RPL, tidak ada. Ya. Baik, ini ilustrasinya. Jika ibu bapak adalah seorang guru mata pelajaran X dan lulusan sarjana pendidikan yang linear. Contoh, ibu bapak sekarang guru ekonomi, lulusan sarjana pendidikan ekonomi, atau sarjana pendidikan akuntansi, atau guru mapel IPA, lulusan sarjana pendidikan IPA, atau kalau zaman dulu belum ada IPA ya sarjana pendidikan yang serumpun ya fisika, kimia, biologi ya. Lalu pernah mengikuti diklat mapel atau bidang studi dan juga diklat pembelajaran atau pedagogi. Lalu memiliki pengalaman kerja, berpengalaman mengajar mapel yang sesuai dengan bidang S1-nya, maka ada peluang untuk kuliah masuk di magister pendidikan X ya. Kenapa perlu diklat yang sesuai bidang studi, lalu pembelajaran pedagogi? Karena diklat-diklat inilah yang amat dekat dengan capaian CP mata kuliah di magister pendidikan X. Contoh kalau di pendidikan ekonomi ya, walaupun di UNES tidak ada magister pendidikan ekonomi yang menyelenggarakan program RPL, tapi bisa cari perguruan tinggi lain. Di pendidikan ekonomi, saya kalau mengajar di magister pendidikan ekonomi, di sana ada mata kuliah ekonomi mikro, ekonomi makro, itu berarti bidang studi. Tetapi juga ada pembelajaran inovatif ekonomi, strategi pembelajaran ekonomi, berarti itu diklat-diklat pedagogi. Ya. Juga berpengalaman sebagai guru bidang studi ekonomi di SMA, ya, atau akuntansi di SMK. Ya, masalah pembelajaran inovatif ya sudah yang digeluti setiap harinya. Ya. Pembelajaran inovatif itu sudah digeluti setiap harinya. Ya. Pemahaman tentang ekonomi makro, ekonomi mikro juga sudah digeluti setiap harinya. Ya. Ini yang disebut pengalaman kerja ibu bapak diakui, rekognisi pengalaman lampau. Sehingga bisa masuk ke magister pendidikan ekonomi, magister pendidikan IPA, magister pendidikan fisika, magister pendidikan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ya. Nah, mekanisme RPL ini ada beberapa tahap. Ya. Ada konsultasi, aplikasi, asesmen, baru rekognisi. Apa itu konsultasi? Konsultasi untuk mengidentifikasi ruang lingkup bidang studi yang sesuai dan mengidentifikasi program studi dan mata kuliah yang akan diikuti. Kemana ini? Ke perguruan tinggi yang akan dilamar. Ya. Perguruan tinggi yang akan didaftar. Jadi tanya kepada saya misalnya, ya, atau kaprodinya ya, Pak saya itu S1-nya ini, saya sehari-hari mengajarnya ini, diklat saya banyak di sini, kira-kira program studi magister yang cocok apa ya? Nah, itu konsultasi. Yang kedua, setelah mantap ketemu pilihan program studinya, aplikasi. Menyiapkan lamaran, mengisi formulir surat lamaran RPL dan mengisi formulir evaluasi diri, disertai bukti pendukung klaim telah memiliki kompetensi. Jadi ibu bapak guru ini kan mengklaim, saya punya kompetensi di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Nah, sertai bukti pendukung. Yang ketiga, setelah melamar, lalu dinilai asesmen. Jadi asesmen ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Evaluasi diri dari portofolio, wawancara, mendemonstrasikan keterampilan, asesmen lisan atau tulisan. Nah, dari hasil asesmen ini baru dilakukan rekognisi, keputusan rekognisi. Kalau dia tipe A1,
transfer SKS, satuan kredit semesternya. Atau kalau tipe A2 adalah perolehan SKS, yang ini merupakan pembebasan beberapa mata kuliah. Nah, lalu pertanyaannya tentu, Pak, berapa SKS yang diakui? Nah, ini tidak ada pedoman yang pasti berapa SKS-nya, berapa persen itu tidak. Tetapi ada beberapa indikator ya yang mempengaruhi tentang banyaknya SKS yang dapat diakui. Satu, tergantung hasil asesmen atas telaah dokumen, portofolio, hasil wawancara, tes tulis, maupun tes lisan. Yang kedua, masa pengalaman kerjanya. Yang ketiga, banyaknya hasil diklat yang relevan. Ya, jadi ilustrasinya nanti kalau jumlah SKS di magister itu ada 36 SKS, lalu berdasarkan asesmen, Ibu Bapak diakui SKS-nya misalnya 12, ya, kan lumayan. Tinggal menempuh SKS 24. Ya, kalau yang diakui 12, kalau yang diakui 14, ya tinggal menempuh 22. Pak, bisa enggak Pak ya? Tesis saya jalur RPL, enggak bisa. Jadi khusus tesis, khusus skripsi itu tidak bisa di RPL-kan, harus ditempuh. Yang bisa di RPL-kan adalah mata kuliah bidang studi yang relevan dengan pengalaman kerja maupun hasil diklatnya. Saya kira clear ya, clear ya. Nah, berikutnya di mana memperoleh informasi tentang program RPL, Ibu Bapak bisa melihat ke Kemendikbudristek Dikti melalui laman RPLA, jangan lupa A-nya, rpla.kemdikbud.go.id. Atau yang kedua, ke perguruan tinggi penyelenggara program RPL. Salah satunya adalah di Universitas Negeri Semarang. Nah, kalau sudah mantap pendaftarannya, ini dibuka pendaftaran di Kemdikbudristek Dikti secara daring melalui laman rpla.kemdikbud.go.id, nanti ada box tulisan daftar di sana ya, di sana. Baik, berikutnya ini untuk agenda kalender penerimaan di UNES ya, tanggal penting di UNES. Yang pertama, penerimaan mahasiswa RPL dan asesmen RPL oleh asesor di UNES itu tanggal 26 Juli sampai 6 Agustus. Video ini diluncurkan, ini masih belum terlambat ya, masih ada waktu. Yang kedua, pengumuman hasil seleksi tanggal 9 Agustus. Input data pokok 10 sampai 11 Agustus. Pembayaran UKT bagi yang tidak mendapat bantuan tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus. Registrasi online-nya tanggal 12 sampai 14 Agustus. Baik, nomor 4. Pembayaran UKT bagi yang tidak mendapat bantuan. Oh ya. Jadi saya yakin program RPL ini bisa menjadi program yang menarik dan favorit, baik diselenggarakan melalui hibah maupun mandiri. Cuma untuk tahun pertama ini, karena ini program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, ini ada program hibah memang. Ya, jadi hibahnya adalah siapapun nanti yang lolos hibah bisa mendapat bantuan 1 juta untuk yang mendaftar dan asesmen. 1 juta. Ya. Berikutnya bantuan 2.400.000 untuk biaya UKT-nya, tapi hanya 1 semester. Jadi hanya 2.400.000. Tentu ini menarik. Bagaimana yang tidak lolos hibah? Saya kira dengan biaya mandiri pun, bagi saudara-saudara, ibu bapak guru yang memang berminat S2, ini saat yang tepat, jalur RPL, lumayan. Walaupun biaya mandiri, tapi kan SKS mata kuliahnya terkurangi, tidak harus menempuh penuh. Tetapi ada sebagian yang diakui, tinggal menempuh sisanya. Pak, kalau fresh graduate, Pak, belum punya pengalaman kerja, ya enggak bisa. Wong ini yang bisa mengurangi SKS itu karena pengalaman kerjanya menggeluti ilmu atau menggeluti kompetensi, menggeluti capaian pembelajaran yang ada di CP mata kuliah tertentu yang ada di prodi itu. Kalau baru fresh graduate belum punya pengalaman mengajar ya enggak bisa ya. Jadi begitu. Nah, pesan penting. Tapi sebelum melakukan pesan penting, di akhir ini saya perlu menegaskan bahwa program RPL ini, rekognisi pengalaman lampau ini, tidak hanya pada jenjang magister, tetapi juga jenjang sarjana. Ya, yang jenjang magister tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk profesi lainnya. Kenapa saya hanya membahas guru? Biar di video ini fokus, mudah dipahami, dalam, ya, enak untuk diikuti, enak untuk dilihat.
Ya, bagi di prodi kami Magister Ilmu Ekonomi, pesertanya tentu mereka ibu bapak yang bekerja sebagai PNS di Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, atau kerja di Biro Pusat Statistik, atau PNS di Bapeda, atau di Biro Perekonomian. Di situ tentu banyak nanti pengalaman kerjanya yang bisa diakui, di RPL-kan pada SKS tertentu. Sebagai penutup, pesan penting, jangan salah paham bahwa RPL, rekognisi pengalaman lampau, ini bukan cara mudah memperoleh ijazah, bukan. Tetapi negara memberikan kesempatan cara lain memperoleh ijazah, bukan cara mudah. Karena kalau ini didistorsi pemaknaannya, bisa dianggap, wah enak ya, cepat. Bukan, harus punya kompetensi dulu. Harus punya kompetensi, baru bisa diakui. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.